Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 5. Dapatkan video-video terbaru dari Kaliyuga TM Channel. Kaliyuga TM Channel upload video setiap hari. Untuk Anda yang ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 6. Dalam topik percakapan antara Narada dan Vyasadeva. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Sutta waca evam nisamya bhagavan devarserjan makarmaca bhuya praparcatam brahman Vyasa Satyavati Sutaha. Artinya, Suta berkata, "Wahai para Brahmana, setelah mendengar semua tentang kelahiran dan kegiatan Sri Narada, Vyasadeva, inkarnasi Tuhan dan putra Satyawati bertanya sebagai berikut." Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vyasadeva ingin tahu lebih banyak tentang kesempurnaan dari kehidupan Naradaji. Dan oleh karenanya, Vyasadeva ingin mengetahui mengenai Narada lebih lanjut. Dalam bab ini, Naradaji akan menguraikan bagaimana beliau dapat bertatap muka dengan Tuhan sesaat pada waktu beliau sedang khusyuk berpikir tentang Tuhan dalam rasa rindu yang menyakitkan baginya. Selanjutnya, sloka 2. Vyasa waca biksu birwi prawasite Vigyana destribhishtawa Vartamano vayasyade Tatha kim akarod bhavan. Artinya, Sri Vyasadeva bertanya, apa yang Guru Narada lakukan setelah berangkatnya para resi mulia yang telah membimbing engkau dalam ilmu pengetahuan transendental yang ilmiah sebelum mulainya kelahiran engkau sekarang? Penjelasan. Vyasadeva sendiri adalah murid Naradaji, karena itu wajar apabila beliau ingin tahu apa yang dilakukan Narada setelah diinisiasi oleh para guru spiritual. Beliau ingin mengikuti jejak Narada agar dapat mencapai tahap kesempurnaan yang sama. Keinginan untuk bertanya dari guru spiritual merupakan faktor yang esensial dalam mencapai kemajuan. Proses ini secara teknis dikenal dengan istilah Saddharma Pricha. Selanjutnya, sloka 3. Swayambhuva kaya vritya vartitam te parang vayaha katham cedam udashraksi kale prapte kale waram. Artinya, wahai putra Brahmana, bagaimana engkau menjalani hidup sesudah engkau diterima sebagai murid? Dan bagaimana engkau sampai mendapat badan ini setelah meninggalkan badan yang lama pada waktunya? Penjelasan. Sri Narada Muni pada kelahirannya yang lalu hanyalah putra dari seorang pelayan. Namun bagaimana ihwalnya sehingga beliau disempurnakan sampai mencapai badan yang spiritual dengan kehidupan, bagian dan pengetahuan yang kekal, tentunya memiliki makna yang sangat penting. Sri Vyasadeva ingin agar Narada Muni mengungkapkan fakta sejarahnya demi memuaskan semua orang. Selanjutnya, sloka 4. Prakalpa visayam etang smritim te muni satama nahya esa vyavadhat kala esa sarva nirekritihi. Artinya, wahai resi yang agung, tatkala segalanya dileburkan pada waktunya, jadi bagaimana sampai soal penting ini yang berlangsung saat sebelum hari Brahma ini masih segar dalam ingatanmu tanpa terpengaruhi oleh waktu? Penjelasan. Seperti halnya sang roh tak terlebur walau badan materi dilebur, begitu pula kesadaran rohani juga tidak terlebur.
Sri Narada telah mengembangkan kesadaran rohani tersebut bahkan ketika beliau masih memiliki badan material pada kalpa sebelumnya. Kesadaran akan badan material berarti kesadaran rohani diungkapkan melalui perantara badan material. Kesadaran tersebut lebih rendah, terbinasakan, dan bertolak belakang. Namun, kesadaran utama yang dimiliki oleh roh utama pada tingkat transendental adalah sebaik sang roh dan ia tak pernah dibinasakan. Selanjutnya, sloka 5. Narada waca biksu bhirvi prawashite vigyana destribir mama warta manovayasya de tata etat akarasham. Sri Narada berkata, mereka para resi yang mulia itu yang telah menyampaikan pengetahuan transendental ilmiah kepadaku berpindah menuju tempat-tempat lain dan aku harus menjalani hidup seperti ini. Penjelasan. Dalam kelahirannya yang dahulu, pada waktu Narada diberikan pengetahuan transendental berkat karunia para resi yang mulia, ada satu perubahan nyata dalam hidupnya. Meskipun dia hanyalah seorang anak yang berusia baru 5 tahun. Itulah ciri penting yang tampak setelah seseorang diterima menjadi murid oleh guru spiritual bona fide. Pergaulan murni dengan para penyembah membawa perubahan cepat dalam kehidupan bagi keinsapan spiritual. Bagaimana caranya pergaulan tersebut mempengaruhi kehidupan Narada dalam kelahiran sebelumnya diuraikan kemudian dalam bab ini. Ekat maja mejanani Yoshin muda caking kari mayat majenanya gatau cakiris nehanu bandhanam. Artinya, aku satu-satunya putra ibuku. Beliau bukan hanya seorang perempuan sederhana, namun juga seorang pembantu. Oleh karena aku keturunannya satu-satunya, tidak ada pilihan lain bagi beliau sebagai perlindungan. Kasih sayanglah yang digunakan oleh beliau untuk mengikat diriku. Sloka 7. Saswantrana kalpasit yogang semamame chati isasyahi waseloko yoshadarumayi yatha. Bundaku ingin merawatku dengan baik. Namun karena beliau menggantungkan diri pada orang lain, beliau tidak sanggup berbuat apapun demi diriku. Dunia sepenuhnya dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, semua orang bagikan wayang di tangan seorang dalang. Selanjutnya, sloka 8. Aham catat brahma kule usiwam stat upeksaya Digdesa kala wyutpano balaka pancahan yataha. Pada waktu aku hanyalah seorang anak berusia 5 tahun, aku tinggal di padepokan para Brahmana. Aku bergantung kepada kasih sayang ibuku dan belum berpengalaman tentang negeri lain. Selanjutnya, sloka 9. Ekada nirgatam gehat duhan timni sigam pati sarpo dasat pada sprista kripanam kalaco ditaha. Semua ketika bundaku yang malang keluar di malam hari untuk memerah susu sapi. Pada waktu itu beliau digigit seekor ular di bawah pengaruh kekuasaan sang waktu. Penjelasan. Demikianlah caranya menarik satu roh yang tulus untuk lebih dekat kepada Tuhan. Anak yang malang itu hanya dirawat oleh ibunya yang penuh kasih sayang. Namun ibunya diambil dari dunia ini atas kehendak Yang Maha Kuasa, guna mempertahankan anak itu sepenuhnya tergantung pada karunia Tuhan. Selanjutnya, sloka 10. Tadatat aham isasya bhakta nang syang abipsataha anugraham manyamana pratistam disam utaram. Aku menganggap kejadian ini karunia istimewa Tuhan yang selalu menginginkan kebaikan bagi para penyembahnya.
Dengan berpikir seperti itu, aku berangkat ke arah utara. Penjelasan. Penyembah-penyembah yang dekat dengan Tuhan melihat pengarahan karunia-Nya ada pada setiap langkahnya yang dianggap aneh atau sangat sulit dalam artian material. Diterimanya sebagai karunia istimewa Tuhan. Kesejahteraan material adalah sejenis demam material. Atas karunia Tuhan, suhu demam material tersebut berangsur-angsur turun dan kesehatan rohani dicapai tahap demi tahap. Orang materialistik mengartikan hal itu secara keliru. Selanjutnya, sloka 11. Spitan jana padam statra putra grama vrajakaram kheta karwata watesha wananya upawananicha. Artinya, sesudah aku berangkat, aku melintasi banyak kota besar yang makmur, kota kecil, desa, peternakan, pertambangan, ladang pertanian, lembah, taman, bunga, kebun persen mainan bibit, dan hutan alami. Penjelasan. Kegiatan manusia di bidang pertanian, pertambangan, peternakan, industri, pertanaman, dan lain sebagainya semuanya berada pada skala yang sama seperti sekarang ini. Bahkan sebelum ciptaan masa sekarang ini, dan kegiatan yang sama akan tetap seperti sekarang, bahkan dalam ciptaan mendatang. Setelah berjuta-juta tahun, satu ciptaan dimulai menurut hukum alam, dan sejarah alam semesta terulang dengan cara yang hampir sama. Orang yang memperdebatkan hal-hal kudanian menyia-nyiakan waktunya dengan galian arkeologinya yang tanpa meneliti kebutuhan hidup yang lebih berarti. Setelah Sri Narada Muni memperoleh semangat dalam kehidupan rohaninya, meskipun masih anak-anak, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya sesaat pun dengan mengikuti perkembangan ekonomi seperti itu. Meski beliau sempat melintasi kota-kota besar, desa-desa, pertambangan atau industri, beliau terus melangkah berjalan menuju kemajuan pembebasan rohani. Srimad Bhagavatam menceritakan sejarah yang terjadi beratus-ratus juta tahun yang silam. Sebagaimana dikatakan di sini, hanya unsur-unsur sejarah paling penting yang diambil untuk dicantumkan dalam sastra transendental ini. Selanjutnya, sloka 12. Citra datu vicitra drin iba bagna bujadruman. Aku melewati bukit-bukit dan pegunungan yang syarat dengan sumber-sumber berbagai hasil tambang seperti emas, perak, dan tembaga. Dan kulalui wilayah-wilayah yang dengan kolamnya penuh hubungan, bunga padma yang indah, yang layak dinikmati, penduduk surga yang berhiaskan lebah, yang mengagumkan, serta kicauan burung-burung. Selanjutnya, sloka 13. Malawinu sarastanba kusaki cakagawaram eka ewa ditya toham adraksam tripinang mahat goram pratibaya karang vyalolika siwajiram. Artinya, lantas aku sendirian melintasi banyak hutan yang penuh ditumbuhi rotan, bambu, rumput bengala, alang-alang, rerumputan, dan goa-goa yang sulit sekali dilalui. Aku memasuki hutan-hutan belantara yang gelap, berbahaya, dan menakutkan, sebagai tempat ular-ular burung, hantu, dan tempat bermainnya serigala. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kewajiban seorang rohaniawan yang berkeliling atau parivrajakacarya adalah mengenal segala keanekaragaman ciptaan Tuhan dengan cara berjalan sendirian melalui hutan, bukit, kota, desa, dan lain sebagainya untuk mempertebal keyakinannya terhadap Tuhan serta kekuatan jiwa, dan juga untuk membebaskan para penduduk dari kebodohan dengan menyampaikan amanah Tuhan. Seorang sannyasi wajib mengambil segala risiko tanpa merasa takut. Sannyasi yang paling teladan pada zaman sekarang ini ialah Sri Chaitanya. Pada zaman kali ini menjadi sannyasi dilarang bagi orang biasa. Akan tetapi seseorang soyogianya bertekad menghentikan pergaulan sosialnya sepenuhnya dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Berpakaian sannyasi hanyalah sebuah formalitas saja.
Sri Chaitanya tidak menerima atau menggunakan nama sannyasi pada dirinya. Dan pada zaman kali ini, banyak orang yang dijuluki sannyasi seharusnya tidak mengganti namanya yang semula dengan mendekati jejak Tuhan. Chaitanya, pada zaman ini, pelayanan suci berupa mendengarkan dan memuji keagungan Tuhan sangat dianjurkan. Orang yang bersumpah melepaskan ikatan terhadap hidup keluarga tidak perlu meniru seorang paribrajakacarya seperti Narada ataupun Sri Chaitanya, tetapi ia boleh menetap di suatu tempat suci dan mempersembahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendengar dan terus-menerus menyampaikan amanat kitab-kitab suci yang diwariskan oleh para acarya besar seperti 6 Goswami dari Vrindawana. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Jai wanca kalpatarubhasya kripasin vyacha varitanam nama-nama.